Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali kita di majelis ilmu di Jumat malam ini, yang kita akan teruskan seputar tafsir Al-Quran, yang kita akan bahas tentang surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Yakni orang-orang Yahudi itu berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi saja, dan orang-orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani saja. Sehingga di antara mereka menganggap golongan yang lain sesat gitu, yang menganggap dirinya sendiri benar gitu. Maka Allah menyanggah tilka amaniyuhum, demikian itu hanyalah angan-angan yang kosong, yakni klaim mereka tidak akan masuk surga kecuali mereka hanyalah sebatas angan-angan kosong yang mereka angan-angankan. Tidak ada dalil dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan, qul hatu burhanakum, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, yakni yang dimaksud adalah kalau engkau benar maka tunjukkanlah, datangkanlah bukti-bukti dan dari kata. Di sini bermakna dalil ya. Yang dimaksud bukti itu adalah bermakna dalil ya, burhan. Itu sangat dari Allah ya. Ya. Sangat dari Allah ya. Ya, sangat dari Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang mengklaim suatu perkara, dia perlu menyebutkan dengan buktinya dan dalil-dalilnya. Tetapi bukti itu tidak dapat diterima kecuali diambil dari apa yang telah diturunkan kepada nabinya. Jadi tidak bisa diterima kalau buktinya bukan Al-Quran. Jadi kalau buktinya hanya pengklaiman mereka, maka itu adalah angan-angan yang kosong. Sebagaimana yang telah disebutkan, ketika suatu kaum mengklaim bahwa mereka tidak akan dimakan api neraka kecuali dalam tempo yang singkat, yaitu di ayat sebelumnya ya, wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhastum indallahi ahdan falay yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah engkau menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak engkau ketahui?
Kemudian penjelasan yang selanjutnya, bahwasanya syariat saat ini kita berjalan di atasnya ditunjukkan oleh dalil-dalil dan burhan-burhan, bukti ya. Setiap jejak yang terkandung di dalamnya selalu diikuti dengan hujjah dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tidaklah kita mengatakan, saya yakin kamu akan buta, contohnya, saya yakin kamu akan buta, tetapi ia tidak memiliki bukti. Jadi kalau misalnya si fulan disebutkan oleh kita, misalnya, saya yakin engkau akan buta, tapi nggak ada buktinya, maka sia-sia. Maka tatkala orang Yahudi mengatakan klaim mereka terhadap selainnya, yaitu waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, al-ayah. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Allah membalas perkataan mereka dengan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maka Allah mengabarkan bahwasanya Yahudi mendakwakan dan juga Nasrani demikian. Namun dakwaan mereka itu adalah batil ya, keliru. Jadi tidak akan menjadi hak dakwaan mereka. Kemudian asbabun nuzul, bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah ketika datang utusan kaum Nasrani Najran ke kota Madinah. Bertemulah dengan orang-orang Yahudi di majelis Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya sudah terjadi permusuhan di antara mereka, jadi saling bertengkar. Antara Yahudi dan Nasrani. Iya. Akhirnya kembali berlanjut. Orang Yahudi mengklaim bahwa surga hanya dimasuki oleh mereka saja. Dan orang Nasrani juga mengklaim bahwa surga hanya dimasuki oleh mereka saja. Maka Allah membantah mereka serta mematahkan klaim mereka dengan meminta buktinya atas anggapan mereka itu. Namun mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Lantas Allah menetapkan bahwa yang dapat masuk surga adalah orang yang menyucikan jiwanya. Jadi yang bisa masuk surga itu orang yang menyucikan jiwanya, yaitu dengan keimanan yang benar dan amal soleh. Maka itulah kunci untuk masuk surga, yaitu keimanan yang hak dan amal yang soleh. Maka kita bisa ambil pelajaran dari ayat bahwasanya peniadaan pengaruh antara ras keturunan dengan kehidupan yang bahagia atau sengsara, dan penetapan bahwa kebahagiaan dapat memasuki surga kembalinya kepada penyucian jiwa dengan beriman dan beramal soleh. Adapun kesengsaraan memasuki neraka itu adalah sebab karena kesyirikan. Jadi masuk neraka itu karena kesyirikan diantaranya, dan melakukan kemaksiatan atau pendosa yang dia disiksa sebagai penebus dosanya, nantinya dikeluarkan dari neraka, tapi nggak akan bisa kuat ya di neraka. Fa iyasbiru fannaru maswal lakum ya. Jadi nggak akan bisa kuat, nggak akan bisa bersabar gitu ya di neraka. Dan karena itu tidak berpengaruh ketika seseorang menisbatkan diri kepada agama Yahudi,
Nasrani atau selainnya. Misalnya zaman sekarang Yahudi, Nasrani, atau misalnya Islam Nusantara, Kejawen atau sebagainya. Dinisbatkan gitu ya. Kemudian mereka merasa benar. Nah ini. Karena tidak dalam keimanan yang hak. Karena yang mempengaruhi seseorang masuk surga adalah keutamaan dan rahmat Allah. Nah itu yang bisa mempengaruhi seseorang itu masuk surga. Setelah keutamaan dan rahmat Allah, yaitu adalah keimanan dan amal soleh. Jadi harus ada keimanan dan amal soleh gitu, yang tentunya ia bersih dari noda-noda kesyirikan dan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga itu adalah illa man atallaha biqalbin salim, ya, dalam surah Asy-Syu'ara ya. Ditunjukkan yaitu dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat dari apa? Di antaranya dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati. Itulah masuk surga. Karena itu di antaranya yang memasuki surga adalah orang yang menyerahkan dirinya, tunduk patuh, taat, ikhlas sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, beriman, kemudian membenarkan dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia mendapat pahala di sisi Rabb-Nya, dan tidak ada rasa takut kepada mereka di akhirat, dan tidak ada rasa bersedih hati. Itulah mereka yang kekal dalam kenikmatan. Maka bagaimana untuk meraih kenikmatan, yaitu wa ni'ma ajrul amilin, di antaranya adalah dengan iman dan amal soleh. Karena itu kan ditunjukkan dalam surah Ali Imran itu adalah sebab-sebab meraih ampunan, yaitu dengan keimanan dan amal soleh. Maka perkaranya tidak seperti yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi surga akan dimasuki oleh orang-orang yang ikhlas, tidak menyekutukannya, dan dia mengikuti Rasul, yaitu dalam segala perbuatannya dan segala perkataannya. Barang siapa yang memasuki atau yang melakukan itu, maka ia akan mendapatkan pahala amalnya di sisi Rabb-Nya di akhirat, yaitu masuk surga. Mereka tidak takut terhadap perkara akhirat, dan mereka juga tidak sedih atas apa yang mereka tinggalkan di dunia, atau atas apa yang mereka hilang di dunianya. Tidak sedih. Nah itulah bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kemudian juga diterangkan di sini, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat 112-nya, tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-Nya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan rasa bersedih hati. Inilah yang akan didapatkan bagi mereka, yakni sebabnya adalah aslama, menyerahkan diri, berserah diri hanya kepada Allah saja. Dan
mereka juga berbuat amal solih. Maka keislaman seseorang itu tidaklah dalam perkataan saja, tapi dalam perbuatan, yaitu amal soleh. Ketika berbicara tentang amanu, maka lanjutannya adalah wa amilus solihat, yaitu beramal soleh ya. Maka ditunjukkan di dalam tafsir dengan kata lain, barang siapa yang ikhlas dalam beramal karena Allah semata, tiada sekutu baginya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an, al-ayah. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, hingga akhir ayat. Maka makna man aslama wajhahu lillah ialah adalah orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Dikatakan oleh sahabat Sa'id bin Jubair bahwasanya aslama itu adalah ikhlas, dan wajhahu artinya adalah barang siapa yang mengikhlaskan agamanya hanya karena Allah semata, jadi mengharapkan wajah Allah. Kemudian wa huwa muhsinun, yaitu artinya mengikuti Rasulullah dalam beramal. Dikatakan demikian karena syarat bagi amal yang diterima itu ada dua. Adalah salah satunya hendaknya amal perbuatan itu ikhlas dengan niat karena Allah saja. Dan syarat yang lain ialah hendaknya amal tersebut benar. Jadi nggak cukup dengan ikhlas atau dengan baik, tapi harus benar, yaitu sesuai dengan tuntunan syariat, mengikuti petunjuk Rasulullah. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah dalam salah satu sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka amal itu adalah tertolak. Jadi yang bukan dari perintah Allah dan Rasulnya, maka itu amalnya adalah tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Karena itu amal dari para rohib dan yang semisal dengan mereka, sekalipun mereka ikhlas karena Allah, sesungguhnya amal itu tidak berguna, tidak diterima dari mereka sebelum mereka mengikuti kepada Rasulullah yang diutus kepada mereka dan kepada segenap umat manusia. Sehubungan dengan mereka dan orang-orang semisal mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqadimna ila ma amilu min ajmalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Jadi bagaimana dijadikan debu yang berterbangan, haba'am mansura, tidak ada gunanya. Qurannya tafsir dengan Qurannya gitu. Ya, ini tafsir Quran, tafsir ayat gitu ya, ayat dengan ayat gitu. Dengan Quran. Ya, nanti ini kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Qul qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.